Oke, kali ini kita akan masuk ke bab 3 distribusi sampling. Bisa kalian baca di modul halaman 9. Nah, di sini tuh mungkin sudah dipelajari saat 1 ada populasi, ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Simbolnya parameter populasi seperti ini, kemudian statistik sampel seperti ini. Untuk materinya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Sekarang saya langsung ke soal. Nah, di distribusi sampling ini ada 5 dalil. Jadi ada dalil 1 sampai dalil ke-5. Sekarang di contoh 1 ini, seperti kalian bisa baca, PT Aqua sebuah perusahaan air mineral rata-rata setiap hari memproduksi 100 juta gelas air mineral. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi gelas aqua adalah 250 ml dengan standar deviasi 15 ml. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Jika setiap hari diambil 100 gelas aqua dengan sampel acak dengan pemulihan, hitunglah A. Standar error atau garat baku sampel tersebut. B. Peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 253 ml. Sedangkan soal yang kedua, jika sampel diperkecil menjadi 25 gelas, hitunglah A. Standar error atau garat baku sampel tersebut. B. Peluang rata-rata sampel akan berisi lebih dari 255 ml. Sekarang untuk soal yang pertama, ada kata-kata dengan pemulihan. Dengan pemulihan itu bisa kalian lihat, itu menggunakan dalil 1 karena ini ada kata-kata dengan pemulihan. Nah, di sini bisa kita cari. Jadi tadi N besar, bukan N kecil ya. N besarnya atau populasinya tadi adalah 100 juta, memproduksi 100 juta mililiter. Nah, berarti ini 100 juta N besarnya. Kemudian rata-rata isinya adalah 250 mililiter dengan garat bakunya dengan standar deviasinya 15 mililiter. N adalah N kecil adalah sampel, jadi N kecilnya bisa dilihat dari sini. Jika setiap hari diambil 100 gelas aqua, itu karena seperti saya bilang tadi, sampel adalah bagian dari populasi. Dari populasi yang sebesar 100 juta diambil cuma 100 gelas, berarti N kecilnya 100. Nah, rumus garat baku dengan menggunakan dalil pertama, rumusnya seperti ini. Sigma dibagi akar N atau 15, tadi 15 dari ini dibagi dengan N kecil, akar N kecil 100, 15 bagi 10 ketemunya 15, 1,5. Kemudian kita nyari Z hitung. Z hitung adalah rumusnya tadi, bila peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 253 ml kurang dari, berarti jika P atau rata-rata kurang dari 253 ml. Jadi ini adalah, nah, Z-nya adalah 253 ml dikurangi rata-rata isi gelasnya tadi adalah mu-nya 250, 253 kurangi 250 dibagi 1,5 ketemunya adalah 2. Nah, untuk ini, tadi kan ada kata-kata soalnya peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari. Kalau ada kata-kata kurang dari, simbol di sini adalah positif. 0,5 tambah positif atau ditambah, itu sudah rumusnya untuk mencari ini jawaban dari pertanyaan ini. Jadi kalau ada kata-kata kurang dari, nanti rumusnya adalah 0,5 ditambah. Tapi jika soalnya nanti adalah lebih dari, maka diganti 0,5 dikurangi. Nah, angka ini didapat dari yang namanya Z tabel. Z tabel ini tadi Z hitung ketemunya 2,0. Sekarang kita mencari Z tabel. Z tabel bisa kalian buka di belakang, di halaman belakang, luas di bawah lengkungan tabel kurva normal. Tadi Z hitungnya ketemunya adalah 2,0. Berarti ini kalian lihat, ini 2,0, enggak ada nol-nolnya, berarti
hasil dari Z tabelnya adalah 0,4772. Kita lihat di halaman ini tadi. Nah, ini adalah sama 0,4772. Misalnya lagi ada soal ketemu Z-nya adalah 1,83, berarti ke bawahnya kita cari 1,8, terus ke sampingnya kita ke 3, berarti ini ketemunya adalah 0,4664. Nah, di sini di tabel ini belum ada 0, jadi semua yang ada di tabel di sini nanti depannya ditambahi 0, berapa gitu. Nah, kita lanjutkan tadi. Nah, sudah ketemu jadi 0,5, tadi Z tabelnya ketemunya 0,47772, berarti ini hasilnya adalah 0,9772 atau 97,72%. Nah, untuk soal yang kedua sekarang, tadi tidak ada keterangan dalil berapa, tapi nanti tenang aja, di setiap soal yang akan saya berikan akan saya kasih keterangan nanti mengerjakannya dengan dalil keberapa. Nah, yang soal kedua akan dikerjakan dengan dalil ketiga atau dalil limit pusat. Karena apa? Karena dari sampelnya, populasinya besar sekali, 100 juta gelas, N-nya cuma 25. Jadi dalil limit pusat adalah dikerjakan ketika N yang besar. Kalian tahu sendiri 100 juta itu sangat besar, makanya dikerjakan menggunakan dalil limit pusat. Bedanya di sini, jadi tadi di soal ini peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari. Sekarang yang di soal kedua akan berisi lebih dari. Nanti akan kalian cermati di sini. Nah, rumusnya seperti ini sama, ketemu Z-nya tadi soalnya lebih dari 255 ml. Sekarang rata-ratanya mu-nya ada 250, berarti dibagi ini tadi galat bakunya ketemunya 3,0, berarti ketemunya 1,67. Nah, rata-rata tadi di soal lebih dari 25 ml. Sekarang kalian lihat di sini. Tadi yang soal pertama mengatakan lebih dari, simbol di sini adalah positif. Kalau kurang dari, simbolnya adalah negatif. Nah, berarti 0,5 dikurangi dengan Z tabel dari 1,67. Sekarang kita buka lagi ke belakang di tabelnya. Tadi bisakah 1,67, berarti ke bawahnya 1,6, ke sampingnya adalah 7. 1,6 ke sampingnya 7, ketemunya adalah 0,4525. Kita cek 0,4525. Nah, benar kan? 0,4525. Nah, sekarang rumusnya karena tadi kata-katanya lebih dari, berarti ini dikurangi 0,5 dikurangi 0,4525. Ketemunya adalah 0,0475. Nah, sekarang contoh kedua. Dari 500 mahasiswa FEGD diketahui rata-rata tinggi badan 165 cm dengan standar deviasi 12 cm. Diambil 36 orang sebagai sampel acak. Jika penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan dan rata-rata tinggi mahasiswa diasumsikan menyebar normal, hitunglah A. galat baku sampel, yang B. peluang sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 160 cm. Ada kata-kata tanpa pemulihan. Kalau ada kata-kata tanpa pemulihan, kita mengerjakan dengan dalil kedua, tanpa pemulihan. Nah, N besar adalah jumlah populasinya 500, kemudian mu-nya atau rata-ratanya, rata-rata tinggi badan 165, kemudian dengan sigmanya 12, standar deviasi 12, dan N kecil diambil 36. Jadi dari 500 diambil sampel cuma 36, berarti N besarnya 500, populasinya 500, N kecil atau sampelnya sebesar 36. Nah, rumusnya ini menggunakan ini, FK sama dengan
akar dari N besar kurangi N dibagi N besar kurangi 1. N besarnya populasinya 500 kurangi 36 dibagi N besar lagi 500 dibagi 1 akarnya hasilnya 0,964. Kemudian garis baku rumusnya adalah sigma bagi akar N kali FK. Sigmanya tadi 12, kemudian N kecilnya 36 dikalikan dengan hasil dari FK 0,964, ketemunya 1,928. Z-nya rumusnya kayak tadi, rata-rata dikurangi 160. Tadi badan kurang dari 160 dikurangi rata-ratanya 165 dibagi 1,928, ketemunya adalah min 259. Nah, tadi di sini adalah rata-rata kurang dari. Kalau kurang dari seperti soal di depan tadi adalah simbolnya di sini adalah aslinya adalah positif, tapi karena ini negatif jadi ini ikut jadi negatif. Tapi ketika ini hasilnya positif nanti ini tetap 0,5 ditambah hasil dari Z tabelnya berapa. Tapi karena ini hasilnya negatif ini ikut negatif, jadi kita akan cek hasil dari Z tabel dari 2,59. Kita cek 2,59 berarti ke bawahnya 2,5, ke sampingnya 9, paling pojok berarti 0,4952. 0,9. Nah, ini benar 0,4952. 0,5 kurangi 0,4952 sama dengan 0,0048 atau 4,8%. Itu kita sudah mempelajari menggunakan dalil 1, 2, 3. Nah, sekarang kita memasuki dalil keempat. Ini ada contoh soal manajemen PT Betul menyatakan bahwa 95% rokok produksinya rata-rata mengandung nikotin 1,80 mg. Data tersebar normal. Yayasan Konsumen melakukan pengujian nikotin terhadap 9 batang rokok dan diketahui rata-rata sampel 1,95 mg nikotin dengan standar deviasi 0,2 mg. Apakah hasil penelitian Yayasan Konsumen mendukung pernyataan manajemen PT Betul? Nah, jadi ini ada dua sisi, ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini 95% berada di dalam selang, berarti 5%-nya berada di luar selang. Karena ada dua sisi, 5% dibagi 2, 25,5% di sisi kiri dan 2,5 di sisi kanan. Alfanya 2,5% dari ini tadi, alfa 2,5%. 2,5% bisa juga kalau dihitung dalam pecahan menjadi 0,025. Nah, kemudian ini N9 adalah tadi pengujian nikotin terhadap 9 batang rokok. Jadi dari ribuan batang rokok yang diproduksi oleh PT Betul cuma diambil 9 batang rokok atau sampelnya cuma diambil 9, N kecilnya 9. Nah, DB adalah singkatan dari derajat bebas atau DF. DF sama juga dengan degree of freedom, jadi sama aja. Kalau DF itu bahasa Inggris, kalau DB itu adalah bahasa Indonesia. Rumus DB adalah N-1 berarti 9 dikurangi 1, ketemunya 8. Nah, karena tadi alfanya juga 0,025. Sekarang kita baca dengan DB-nya 8 dengan alfa 0,25 itu T tabelnya hasilnya berapa? Bisa kalian lihat di sini. Jadi kita lihat 0,25 berarti ini 0,025 dengan DF, DB atau DK sama aja 8, ketemunya 2,306. Nah, sekarang ketemunya 2,306. Terus nilai T hitungnya berapa? Bisa kita lihat mu-nya atau rata-ratanya itu tadi 1,8 mg, kemudian N-nya ada 9, X bar-nya atau rata-rata sampelnya 1,95 dan S atau standar deviasinya 0,24. Rumusnya seperti ini.
kita lihat. Nah, hasilnya adalah 1,875. Sekarang kita bandingkan. Nah, di sini bisa kalian lihat di gambar halaman 15. Jadi tadi hasil dari T-nya 2,306 di halaman 16, berarti ini di 2,306 di sebelah kanan dan min 2306 di sebelah kiri. Ada pembagian 25%, jadi 2,5% di kanan, 2,5% di kiri. Ini adalah 2,306 adalah ini tadi T tabel 2,306. Sekarang T hitungnya adalah hasilnya adalah 1,875. Kalau kita lihat 1,875 berarti ada di sekitar sini. Daerah ini adalah daerah penerimaan. Sedangkan kalau ke sini dan ke sini itu adalah daerah penolakan. Hasil dari T hitung tadi adalah di dalam zona penerimaan karena masih 1,8 sekian. Jadi masih ada di sini, berarti ini daerah penerimaan. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil penelitian yayasan konsumen masih sesuai dengan pernyataan manajemen PT Djarum. Nah, sekarang contoh keempat terakhir. Diketahui rata-rata IQ mahasiswa Eropa 125 dengan ragam 119, sedangkan rata-rata IQ mahasiswa Asia 128 dengan ragam 181. Diasumsikan kedua populasi sama berkurang besar. Jika diambil 100 mahasiswa Eropa dan 100 mahasiswa Asia sebagai sampel, berapa peluang terdapat perbedaan IQ kedua kelompok akan kurang dari 2. Nah, karena kita menggunakan dalil 5, karena ini ada beda rata-rata yang akan kita bandingkan. Ini data, tadi ada mahasiswa Eropa, ada data mahasiswa Asia. Nah, ini ada tanda absolut. Tanda absolut adalah kita tidak mengenal kata negatif. Jadi hasilnya kalau kita lihat selisih antara 125 kurangi 128 harusnya kan min 3. Tapi ketika ada tanda absolut atau tanda kayak kurung tapi tegak di kedua sisi angka, itu ada namanya tanda absolut. Itu tanda negatif tidak dianggap tidak ada, berarti adalah 3. Sampel dari N1 adalah 100, sedangkan sampel dari N2 adalah juga 100. Nah, bisa kita lihat ketemu Z-nya setelah kita masukkan ke dalam rumus. Ini juga ada tanda absolut ya. Jadi tidak ada tanda, kalau di sini tetap tidak ada ininya perbedaan absolutnya, tapi di sini tidak ada. Jadi kalau ini 2 dikurangi 3 tetap hasilnya min 1, tidak jadi 1, enggak, karena tanda absolutnya ada di sini bukan di sini. Jadi tetap min 1 dibagi hasil dari ini adalah akar 3, ketemunya min 0,577. Sekarang kita lihat dari Z tabel 0, atau kita sederhanakan menjadi 0,58. 0,58 bisa kita lihat, berarti kita di sini 0,5, kemudian ke sampingnya 8, ketemunya adalah 0,2190. 0,2190 sama 0,2190. Nah, tadi di soal adalah kurang dari. Nah, ini berarti ketemunya 28,10%. Nah, itulah penjelasan dari bab ini ya, semoga dipahami. Kalau tidak paham nanti bisa tanya di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih.